Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Masuri, NPM 201101100305 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona, MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang blended learning dalam pembelajaran. Yang pertama, tentang pembelajaran modern. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung sedemikian pesat, sehingga pantaslah para ahli menyebut hal ini sebagai suatu revolusi. Sekalipun kemajuan tersebut masih dalam perjalanannya, sejak sekarang sudah dapat diperkirakan akan terjadi berbagai perubahan di bidang informasi maupun bidang-bidang kehidupan lain yang berhubungan sebagai implikasi dari perkembangan keadaan ini. Perubahan-perubahan yang akan sedang terjadi, terutama disebabkan oleh potensi dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan atau menjalin relationship dengan memenuhi kebutuhan mereka akan informasi hampir tanpa batas. Beberapa keterbatasan yang dulu dialami manusia dalam berhubungan satu sama lain, seperti faktor jarak, waktu, jumlah kapasitas, kecepatan, dan lain-lain, kini dapat diatasi dengan dikembangkannya berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Untuk perkembangan pembelajaran modern sendiri, itu adanya pembelajaran modern itu terlihat seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya produk dan pemanfaatan teknologi informasi. Maka konsepsi penyelenggaraan pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan pembelajaran yang modern. Seiring dengan temuan-temuan dan perkembangan software dan hardware dalam upaya mewujudkan konsep-konsep pembelajaran modern, maka di era tahun 1997 sampai dengan sekarang ini, kelompok software intelligence ini berhasil menemukan pola-pola berpikir dan pemberdayaan kemampuan otak manusia yang mampu mengimbangi kecepatan kerja produk hardware intelligence. Hal inilah yang memunculkan konsep-konsep belajar yang lebih kuantum, accelerated learning, intelligent learning, dan sejenisnya. Dari uraian-uraian tersebutlah, maka konsep-konsep pembelajaran modern diharapkan mampu menggabungkan produk dari kelompok-kelompok software intelligence dengan hardware intelligence dalam dunia pembelajaran. Selanjutnya adalah materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Dalam teori-teori belajar yang utama itu terdiri dari 3 teori yang dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan pembelajaran, yaitu ada teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Yang pertama itu teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, di mana perubahan tersebut muncul atas respons terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subjek. Secara teoritis, belajar dalam konteks behaviorisme melibatkan 4 unsur pokok, yaitu drive, stimulus, respons, dan reinforcement. Selanjutnya, itu yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme itu merupakan salah satu teori yang muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan mendasar dalam teori behaviorisme yang lebih mementingkan perubahan perilaku yang tampak atau proses daripada hasil.
Bagi para penganut teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respons, melainkan juga melibatkan aspek psikologis lain. Aspek-aspek psikologis itu antara lain mental, emosi, dan persepsi yang menyebabkan orang yang memberikan respons terhadap sebuah stimulus. Nah, dalam perspektif ini, stimulus bukanlah sebuah variabel tunggal yang menyebabkan terjadinya respons, melainkan terdapat variabel moderator yang tentu turut mempengaruhi kemunculan suatu respons. Lalu teori belajar yang ketiga itu teori belajar konstruktivisme. Menurut asalnya, teori konstruktivisme bukanlah teori pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia dan realitas yang dihadapinya. Dalam perkembangannya kemudian, teori ini dapat mempengaruhi disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif, yang berhubungan dengan mekanisme psikologi yang mendorong terbentuknya pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan blended learning-nya. Yang pertama itu konsep blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend atau blended itu berarti campuran. Campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Sedangkan learning sendiri itu kan artinya pembelajaran. Jadi jika disatukan, blended learning artinya pembelajaran campuran. Istilah blended learning itu pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata kuliah yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Saat ini istilah blended learning menjadi populer, maka semakin banyak dikombinasi yang dirujuk sebagai blended learning. Dalam metodologi penelitian, digunakan istilah mixing untuk menunjukkan kombinasi antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ada pula yang menyebut di dalam pembelajaran adalah pendekatan elektik, yaitu mengkombinasi berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Namun, pengertian pembelajaran berbasis blended learning itu adalah pembelajaran yang mengombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer atau offline, dan pembelajaran secara online atau internet dan mobile learning. Selanjutnya adalah materi tentang klasifikasi blended learning. Untuk memahami blended learning, beberapa ahli mengklasifikasi berdasarkan karakteristik. Ada beberapa ahli yang bernama Ranjatan, Negas, dan Wilcox pada tahun 2007 membagi 4 jenis klasifikasi blended learning, yaitu yang pertama, blended e-learning tanpa kehadiran dan tanpa komunikasi. Yang kedua, e-learning tanpa kehadiran tetapi dengan komunikasi. Yang ketiga, e-learning dengan dikombinasikan dengan kehadiran sesekali. Dan yang keempat, e-learning digunakan sebagai alat mengajar di kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik blended learning. Menurut seorang ahli bernama Sharpen et al. Pada tahun 2006,
Karakteristik blended learning adalah dijabarkan dengan beberapa pokok, yaitu yang pertama, ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. Yang kedua, transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Dan yang terakhir, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran blended learning. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.